keluar begitu saja. Sudah jelas? Iya, Bu. Lantas berikutnya masih ditulis lagi 5. Kemudian perhatikan pangkatnya ini. Tulis pakai faktorial. Pangkatnya S itu bertambah 1 dari pangkat semula, yaitu 7 tambah 1 jadi 8. Irfan, sudah Iya, Bu. paham? Paham, Bu? Nah, cepat kamu jawab. Laplace dari 17 C pangkat 12. Tulis apa ini? 17 kali 12 faktorial per S pangkat 13. 12 faktorial per X pangkat. Itu yang namanya Laplace. Sudah dipahami? Iya, Bu. Siap, paham, Bu. Iya. Saya nggak terima diem lagi ya, Mas. Ya. Karena kuliah diem-diem ternyata membuat Anda tertinggal. Nomor absen 9. Tadi 6 aja sekarang. 6. Irfan tadi nomor absen 9 ya? Betul, Bu, 9. Ya, sekarang nomor absen 6. Ada, Bu. Siapa namanya? Fauzi, Bu. Halo? Fauzi, Bu. Fauzi. Fauzi, silakan menyimak. Jika ada Laplace dari 14 D pangkat 4T. Sama kayak tadi. Tulis. Tinggal lagi. D pangkat. Jelas, Bu. Mas, Mbak semua. Sejujurnya, saya sudah capek ngajari kalian karena nggak pernah mau menyimak kemudian mencoba. Yang ada diem lagi. Bosen saya. Nih. Sekarang satu persatu akan saya tunjuk. Berarti yang lain menyimak. Sudah, Mas? Fauzi, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini 14 1 S min 4. Jadi kalau di sini positif kan itu, di sana jadi negatif. Jelas, Fauzi? Ya, jelas, Bu. Selanjutnya, Fauzi. Berapa Laplace dari 20 E pangkat setengah T? Bunyi. Fauzi. Ya, Bu. Ayo bunyi. 20 dikali 1 per S min setengah. Fauzi, lihat. Tadi kalau tandanya di situ plus, di bawah jadi minus. Iya, Bu, jadi min. Jadi sekarang apa? Min setengah T, Bu. Ada T-nya. Nggak ada maksudnya. Ini Mas ya, kelihatan banget kalau kamu nggak mau menyimak. Maunya nunggu temannya ngasih tahu jawaban. Rusuh jadinya. Fauzi, Iya, Bu. S, terus Min setengah. min setengah. Fauzi, kamu belajar jujur sendiri. Kalau kamu sekarang masih nunggu jawaban temannya, kamu perhatikan sekarang. Kalau di sini pangkat positif, di sana pangkat negatif.
Kalau di sini pangkat positif, di sini jadi tanda negatif. Sudah cukup jelas, Fauzi? Cukup Bu, cukup jelas. Baik. Kalau jelas, saya tes lagi. 28 T pangkat min 9T. Jangan nunggu temannya, ayo bunyi. 28 dikali 1 per S plus 9 9. Tuh, kalau dipaksa bisa kan? Halo? Fauzi bisa? Bisa Bu. Bisa lancar kan? Ya, bisa Bu, lancar. Baik, sekarang nomor absen 1. Silahkan, perhatikan, cermati ini ya. Saya punya Laplace dari 4 sinus 3T. Maka 4 ditulis Laplace sinus 3T. Secara konsep, kalau Laplace sinus itu muncul S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini lihat, ini 3, di sana 3 kuadrat, di sini harus ada 3. Siapa namanya absen 1? Ajeng. Jangan nunggu temennya yang menjawab, supaya cepat lancar. Perhatikan baik. Saya punya Laplace 26 sinus 4T. Ajeng, ayo bunyi. 26 dikali 4 per S kuadrat plus 4 kuadrat. Berapa 4 kuadrat? Berapa 4 kuadrat, Ajeng? 16 Bu. Ajeng ulang. Ajeng yang menjawab. 30 sinus 9T. Ayo Ajeng bunyi. 30 dikali 9 per S kuadrat plus 9 kuadrat. Berapa 9 kuadrat? 81. Berapa Ajeng? 81 Bu. 81. Sudah Ajeng? Iya Bu. Baik, sampai di sini yang lain ada pertanyaan? Tidak Bu. Baik, saya lanjut sekarang. Nomor absen 4, siapa? Nomor absen 4, siapa? Saya Ibu Anissa. Anissa, absen 4. Namanya Anissa. Lihat Anissa, perhatikan. Kalau saya punya 12 cos hiperbolik 5T, maka 12 ditulis Laplace cos hiperbolik 5T. Karena dia hiperbolik, maka 12 tetap ditulis, di sini S kuadrat min 25. Hiperbolik itu menyebabkan dia min. Sudah paham? Halo Iya, Anissa? paham, Bu. Paham, Ibu. Nah, bedanya sin sama cos. Cos muncul S di atas, di pembilang. Bisa dibedakan, Anissa? Iya, Bu. Kalau cos di atasnya jadi S ya. Iya, kalau sinus nanti nggak ada S, tapi bilangan saja. 42 cosinus hiperbolik 6T. Berapa hasilnya? Ayo cepat Anissa. Iya, jadinya 42 Laplace di cos 6T sama dengan
42. Ada hiperboliknya enggak? Oh ya, ada Ibu. Jangan dilepas. Mohon maaf di Tetap apa ini? ditulis. Tadi bahasanya di Jadi apa ini? bahasanya apa tadi Ibu? Mohon maaf. Hiperbolik. Oh ya, diperboleh 6T. Diulang, hiperbolik. Oh, diperbolik. Padahal kemarin juga sudah ada, sudah saya sebut. Maaf ya Ibu. Berapa ini? Sama dengan 42 S per S kuadrat min 36. Sudah jelas semua, Mas? Ya, jelas Mbak, semuanya? Jelas, Bu. Ya, Mas, sampai saya membuat begini, kamu nggak bisa, berarti memang nggak menyimak. Udah, saya lanjut nih. Nah, nomor 5, ini baru. Ya, sudah 11.43. Kalian harus sholat Jumat ya. Ya, tidak? Iya, Bu. Ya, silahkan sholat Jumat dulu. Nanti masuk di link yang sama. Oke? Baik, Bu. Masuk jam berapa, Bu? Jam 1. 1 kurang 45 juga boleh. Baik, Bu. Sampai pada pengembangannya. Ini perhatikan. Kalau misalnya saya punya ada T eksponen 3T. Terlihat layarnya, Nak? Terlihat, Ibu. Menyimak ya. Karena kalau kamu ngapalin, kamu lihat tabel nggak bakal bisa. Kamu mau baca di buku yang lain juga sulit menelaahnya. Ya. Tapi kalau kamu mau mengikuti petunjuk saya, maka sebetulnya menjadi gampang. Rata-rata itu nanti dah gue baca. Pas baca juga nggak paham. Karena metode pembuatannya itu teoritis mayoritas di buku-buku yang kalian baca. Ya, saya memang orang praktis, Mas. Ya, nggak mau belajar teori yang sifatnya itu memberatkan. Tapi kalau teori bisa saya ringankan, saya ringankan. Ini salah satu cara yang saya buat menjadi ringan. Tapi secara teori tidak salah. Karena hasilnya benar, gitu ya. Lihat, Mas ya. Mbak, perhatikan. Ada Laplace perkalian dari T atau aljabar dengan eksponen. Itu tidak boleh sama dengan Laplace dari T kali Laplace dari E pangkat 3D. Ini, Mas, tidak sama dengan. Jelas, Mas? Halo? Jelas, Bu. Jadi kalau kamu nanti menjawab Laplace T berarti 1/S kali 1 per S min 3. Ini salah, Mas. Karena tidak sama dengan tadi. Bisa dipahami? Paham, Bu. Paham Ibu. Jadi bagaimana cara menjawabnya, gitu ya. Nah, silakan Anda cermati nih. Saya tulis ulang soalnya. Laplace T, E pangkat 3T. Itu sama dengan berapa? Cara menjawabnya gini. Karena Laplace T sama dengan berapa? Nomor absen 5. Laplace T sama dengan apa? Halo, nomor absen 5. Halo, nomor absen 5. Iya, saya, Bu. Siapa namanya? Bulan, Bu. Bulan. Absen 5. Bulan. Berapa Laplace T? Iya, mandek lagi. Balik lagi ke atas, Mbak. Maka tadi saya minta, silahkan Anda menyimak. Ya. Nah, ini bukti tidak menyimak.
Ini bahkan diberi contoh yang lebih sulit. 5T pangkat 7. Kalau Laplace T berarti angka di depan T pangkat N-nya kan 1. Ini Mbak, saya tulis di sini pakai warna beda. Halo, nomor absen 1. Nomor absen 5. Iya, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Halo. Jadi jangan nunggu diberi jawaban temennya. Akibatnya apa? Kalian jadi diem sesaat, bahkan bersaat-saat. Tapi kalau menyimak, nggak mungkin kalian menjawab lama. Ini contohnya. Kalau kalian saya tanya, Laplace dari T pangkat 6. Jadi nulis apa? Nomor absen 5. Halo, nomor absen 5, lihat di layar. Ternyata Iya, Bu. yang nggak mau menyimak tuh nggak cuma cowok ya, cewek juga nih. Coba kamu menyimak. Yang diberi contoh tadi 5T pangkat 7. Di sini nggak ada angka selain bilangan 1. Ya tidak? Halo, nomor absen 5. Bu. Ya. Menyimak belum, Mbak? Sudah, Bu. Kalau sudah dijawab ya, jangan diem aja. Atau nggak boleh nunggu temennya kasih jawaban. Itu buat kalian menjadi tersendat ketika belajar. Ini nggak ada bilangan, berarti kan nggak ditulis karena bilangannya ini sebetulnya 1. Jelas atau tidak, Mbak? Nomor absen 5. Jelas, Bu. Jadi ini ditulis berapa? 1. Padahal tadi baru saya ucapkan. Karena di sini 1, maka tidak perlu ditulis. Mengapa kamu bilang ditulis berapa? 1. Coba Mas, Mbak, rasakan itu. Sudah menyimak belum kalau seperti itu? Ya jawabannya belum. Jadi kalau 1 itu kan nggak biasa ditulis kan? Halo, nomor absen 5. Iya, Bu. Ya. Maka menyimak, yang ini yang menyimak itu namanya. Kalau kalian nggak menyimak, ketika ditanya pasti silent. Kalau nggak salah jawab. Ya, kalau 1 berarti nggak perlu ditulis. Sekarang kalau tadi T-nya pangkat 7, sekarang saya memberi contoh T pangkat 6, berarti bisa menjawab S pangkat berapa ini? Atau Anda mau menjawab apa kalau lihat contoh? 5 sudah diganti 1, tapi nggak ditulis. Sekarang karena pangkatnya 6, di pembilang apa hasilnya? Halo, absen 5. Absen 5, coba perhatikan. 5, ini anak panah nih Mas, Mbak, cuma ditulis. Karena nggak ada bilangan, maka 1 nggak perlu ditulis. Sampai di sini paham, Nak? Nomor absen 5. Iya, Bu. Jawabannya 6 faktorial per S pangkat 7. Jadi kalau saya tanya, berapa Laplace T, Mbak? Jangan lama, ayo. Iya. Begitu lama itu terbaca oleh saya, bahwa kamu nunggu jawaban dari temennya. 1 per S, Bu. Iya. Cepat, Mbak. Kalau saya ganti, di sini adalah T pangkat 3. Berapa, Mbak? Bunyi cepat, Mbak. Halo, nomor absen 5. Cepat bunyi. Iya. 3 faktorial per S pangkat 4. 3 faktorial per S pangkat 4. Mbak, saya mau tanya. Kamu nunggu apa, Mbak? Sampai lama banget jawabnya. Halo? Halo, nomor absen 5. Nomor absen 5. Masih kurang mengerti, Bu, jadi agak lama. Nah, ini semuanya. Bagi yang masih kurang mengerti, berlatihlah. Kalau nggak berlatih, ya nggak bisa jawab. Kok nggak nyangkut-nyangkut ya? Saya setiap minggu jadi kayak marah-marah terus. Padahal di lubuk hati saya yang paling dalam, saya tuh nggak pengen marah. Tapi begitu kalian diem, saya kepancing pasti. Dalam benak saya, udah diajari berkali-kali,
Sampai saya tunjukkan, Mbak, Mas, dosen mana yang mau ngajarin kayak begini. Nih, tak kasih anak panah. Bahkan tadi saya ketika mengajar pertama ketemu, nih Mbak, perhatikan anak panahnya. Tulis 5. Dari 7 ada bunderan ini, ke sini tulis 7 faktorial. Ini yang ngomong, yang ngobrol tadi Irfan. Kok begitu ditanya lagi di bagian bawah, diem lagi. Bayangin Mbak, Mas, semua. Kecuali saya nggak ngajari loh ya. Nah, kita lanjut. Mbak, Mas, jangan malu untuk membuat ini dengan pelan-pelan. Tapi hasilnya oke, lebih cepat. Daripada kamu nggak melakukan apa-apa ketika ditanya jadi diem. Dah, bisa dimengerti? Halo semuanya, bisa dimengerti ini? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Jangan sampai ada yang diem lagi kalau ditanya ya. Jadi saya milih dulu. Laplace dari T, E pangkat 3T. Ya. Jadi melihatnya, karena ini sama dengan berapa? Karena Laplace dari T itu sama dengan 1/S kuadrat. Kelihatan Mbak, Mas? Ya, di sini 1/S kuadrat. Ya. Bu, kenapa 1 faktorialnya nggak ditulis? 1 faktorial berapa, Nak? Kan 1. Ya tidak? Nah, lanjut. Maka Laplace dari TE pangkat 3, ini lihat Mas. Lihat Mas, perhatikan. S, Laplace dari T itu S. Tapi nulis kuadratnya jauh. Halo? Bisa? Bisa didengarkan kata-kata saya? Nulisnya jauh. Supaya bisa dikurungin. Sudah, Mas? Halo, Mas, Mbak. Di sini 1. Apa yang mau ditulis di situ? Dia. Karena dia plus, maka di sini min. Bisa dimengerti, Mas? Dimengerti, Bu. Bisa Ibu. Saya lanjut. Sehingga Laplace dari T pangkat 3E pangkat min 4T, ayo cepat, lihat ini. 3, ayo, dibagi S, Dibagi pangkatnya S. jauh. Nah, gini loh. Nggak usah malu untuk mengatakan itu ketika belajar. Nanti kalau sudah lancar, boleh cepat, Mas. Sudah mengerti, Mas? Sampai saya menekankan ini loh. Jauh. Tujuannya apa? Supaya kalian paham gitu, Mas. Aku bukan buat dicandain, Mas. Tapi saya mengajar kalian untuk dimengerti. Bisa dipahami, Mas? Ini saya kurungin. Jauh. Tadi maknanya begitu. Nah, supaya bisa menulis ini di mana? Ini jadi tanda plus 4. Bisa dimengerti, Mas, Mbak? Ya, bisa Ibu. Ya. Sampai aku sekarang ini ngajar pelan banget. Itu sampai nggak ngerti juga. Bukan saya yang kebangetan, Mas. Bukan saya galak, tapi karena saya mau meminta Anda mengerti. Kalau bagian ini tidak mengerti, bagian berikutnya mentah juga. Nggak bakal mengerti. Tadi minggu lalu sudah saya jelaskan. Dirimu, Mas, akan belajar tentang ini. Ya. Jadi yang ditanya dalam soal saya itu tidak berapa Laplace dari, berapa inverse tadi. Enggak. Tapi saya tanya, berapa arus, berapa muatan
yang terdapat di dalam rangkaian seri atau paralel. Nah, kalau Laplace-nya aja masih nggak berbunyi, alias Anda diem aja, ya mau ngomong apa saya? Halo, bisa dimengerti, Mas? Ya. Keras saya, Mas, kalau ngajar. Itu supaya kalian nanti ketika lulus, ya, bisa bekerja di tempat yang UUD-nya gede, gitu loh, Mas. Itu target saya. Sudah, Mas? Halo, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, saya lanjut sekarang. Saya akan potong-potong ini, kemudian Anda kerjakan dengan mengganti angka yang ada dalam contoh sesuai selera Anda. Dan masing-masing berbeda. Bisa dimengerti, Mas? Bisa, Bu. Bisa. Saya tidak menerima PHP Anda dengan cara, ya nanti saya kerjakan, omong kosong. Sampai sekarang nggak maju-maju. Maka saya nggak mau lagi nungguin Anda mengerjakan dengan janji tadi. Silahkan Anda lakukan. Saya akan bukakan gimmicknya. Ya nggak mengerjakan, ya nggak usah ikut kuliah saya selanjutnya, atau sampai dengan kalian UAS. Kalau kamu makin diem, saya juga makin keras. Gitu. Karena itu hak saya. Buat apa saya ngajarin kalau Anda nggak ngerti? Dilanjut-lanjut. Silahkan, coba kamu buka. Butuh berapa lama waktu yang diperlukan? Saat ini saya menghitung, serasa 30 menit pun cukup. Kita coba ya, 30 menit dulu. Paham, Mas, Mbak? Tahu perintahnya apa? Iya, mulainya, Mas, dari yang warna biru ini. Saya tunjukkan yang di sini ya. Kan ini materi minggu lalu kan, sampai di sini ya. Ya tidak? Halo, betul. Nah, baru kamu masuk ke sini nih. Cuma 2 halaman, nak. Tapi lakukan sekarang juga, dan saya akan bukakan Google Drive. Ya, enggak mengerjakan, silahkan keluar dari kuliah. Baik, Bu. Baik, Ibu. Atau mencari Laplace dari fungsi T, tapi turunan. Gitu. Nah, ini sebetulnya saya tuh sudah paparan atau belum toh? Belum, Bu. Belum ya. Sebentar saja. Iya, justru saya baru sadar ini sekarang, tadi saya sempat keluar kali. Sudah, Ibu. Sudah ya sekarang, Mas, tapi harus saya cari yang materimu. Nah ini, karena saya kerja paralel ya, jadi numpuk ini pekerjaannya. Baik, mengingat kalian sudah terlingkar jauh, maka sampai Pak Direktur minta file saya abaikan. Tapi beliau mengerti. Iya, Bubur, gitu. Karena Bubur hari Jumat sering banyak kegiatan. Ya karena bareng sama beliau, Mas. Jadi beliau pun paham. Ya, saya lanjut. Apa sih yang dimaksud df aksen T per dt? Sebetulnya itu adalah turunan pertama. dft per dt. Sama ketika Anda belajar dy per dx, itu kan ditulis y aksen. Betul? Ya. Sebentar, ini ada mau menghadap saya. Nanti malam aja gini ya. Oh iya, saya 1 jam lagi harus bertemu kepala pusat penjaminan, pusat penelitian. Sebentar ya.
Jadi saya sedang membuat kebijakan dan itu berkait dengan pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi saya menepati janji ya. Nanti akan saya hentikan karena beliau mintanya itu pukul 4 kalau nggak salah ya. Sekarang kan sudah pukul 2. Kalau nanti Anda mau sholat. Kalau memang lelah silahkan Anda sampaikan. Lantas kita akan sambung lagi. Terserah Anda mau milih hari Sabtu atau hari Minggu. Gitu ya. Terpaksa Mas, karena saya minggu depan padat sekali. Ngajarnya akan lelarian juga. Kebetulan saya juga sedang ujian kompetensi untuk menjadi trainer of trainer. Levelnya adalah BNSP nasional. Jadi pasti akan saya abaikan lagi kelas saya. Bukan karena saya nggak suka pada Anda, enggak. Tapi karena memang itu tugas saya sebagai seorang salah satu yang menjadi pimpinan harus mengembangkan kompetensi dirinya. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Sudah jelas permasalahannya, Mas? Halo? Ya. Saya minta untuk minggu ini tambah 1 pertemuan lagi, minggu depan jadwal biasa plus 1 pertemuan lagi. Ketua kelasnya siapa? Halo, ketua kelasnya siapa? Ya, diingatkan ya teman-temannya. Sebenarnya permintaan saya sudah dari minggu lalu. Saya menuliskan ini tapi nggak ada action dari Anda. Saya mencoba diem karena mungkin Anda nggak suka, ya maklum. Tapi antara suka, tidak suka, karena harus selesai, mau nggak mau Anda harus melakukannya. Bisa dimengerti, Mas? Bisa Ibu. Jadi harus tambah JPF, jam pertemuan. Ya, baik. Saya lanjut sekarang. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketika Anda mengenal DFT itu sebetulnya bayangannya sama dengan DIDX. Nah, apa hasil dari Laplace-nya? Ini saya tunjukkan pada Anda ya cara mengingatnya. Dimulai dari S. Nah, setelah S apa gitu ya. Ini dibunyikan Laplace FT. Kemudian dikurangi F0. Ya, karena dia turunan pertama, lihat tuh Mas. Ya, saya beri warna. Karena dia turunan pertama, maka dia muncul S di sini. Jelas, Mas? Ya, atau dengan penulisan lain boleh ditulis Fs. Boleh juga ditulis dengan cara itu. Karena kan setiap Anda mencari Laplace dari fungsi T, selalu hasilnya fungsi S. Betul? Ya, saya tuliskan berikutnya. Lantas kalau turunan kedua bagaimana? Laplace turunan kedua. Itu ada indeksnya 2 kali. Lihat bedanya, Mas. Ini 1 kali, ini 2 kali. Bisa dimengerti, Mas, bedanya? Ya. Nah, sama dengan apa gitu ya? Saya lanjut. Tadi saya kan memberi tanda ini. Berarti kan ada actionnya ada 2 ya. Berarti dia akan S kuadrat. Oke. Halo, bisa dimengerti? Nah, ini Laplace FT. Terus turun 1. Ya, turun 1. Apanya yang turun? Karena dia S kuadrat, di sini min S. Pangkatnya turun 1. Nah, terus diikuti apa? F0. Lihat, sama kan? Ya, kemudian diikuti lagi F aksen 0. Saya geser dulu supaya nggak terlalu padat ya. Sebentar. Saya hapus. Nah, ini saya F0. F0, kemudian F aksen 0. Bisa dimengerti? Bu. Ya, sekarang saya mau lanjut.
Nah, dengan hal tersebut berarti sekarang saatnya saya membalik menerapkan apa yang sudah Anda ketahui tadi. Misalnya saya punya begini. Saya punya persamaan diferensial. Ini pakai contoh ya. Ada D kuadrat I per DT kuadrat min 4 DI DT min 5I sama dengan 100 E pangkat min 4T. Sudah kelihatan Mas, Mbak? Kelihatan, Bu. Ya, ini contoh aja. Terus saya dandanin dia, ya. Saya dandanin dia pakai Laplace. Kan saya pasang Laplace di ruas kiri, berarti di ruas kanan juga ada Laplace. Lalu, betul tidak? Nah, terus timbang cuma nyalin aja yang ada di atasnya itu. D kuadrat I dt kuadrat dikurangi 4 DI per dt dikurangi 5I sama dengan 100 E pangkat min 4T. Asli Mas, soalnya cuma ditulis lagi, cuma dipakein baju Laplace. Bisa dimengerti Mas? Ya nggak ada yang sulit sebetulnya kalau kamu mau nyimak gitu ya. Yang ada berhari-hari, berminggu-minggu saya tunggu sampai saya sering kali dan harus selalu marah. Itu karena Anda nggak mau menyimak, maka hasil belajarnya zero. Ya. Nah, sekarang saya lanjut. Setelah itu dipecah satu persatu. Apanya yang dipecah penulisannya? Jadi Laplace D kuadrat I per dt kuadrat dikurangi 4 Laplace DI per dt dikurangi 5 Laplace I. Dipecah satu persatu. Kan kita tahu bahwa angka nggak perlu diproses dengan Laplace. Ya tidak? Iya, maka di sini 100 Laplace E pangkat 4T. Coba Mas, apa yang sulit coba? Sampai di sini saya mau tanya, sulit nggak kalian? Paham Ibu. Ibu. Ya, cuma nyalin loh, belum mikir Mas sampai di sini. Dan sebetulnya kalau kalian mau jujur, juga mau melakukan dengan menulis, nggak ada yang mikir yang saya ajar itu. Cuma niru, kemudian mencermati. Itu masih nggak mau. Kan konyol sehingga saya jadi marah. Naik 3 oktav setiap ketemu sama kalian. Halo, betul Mas? Betul, Bu. Iya. Ini rasa-rasanya saya masih punya iman. Jadi saya merasa kok gila juga ya gue marah melulu setiap kali kuliah ketemu mahasiswa. Terus di mana nurani saya sebagai manusia kan gitu ya. Untung saya masih sadar Mas. Tapi kalau kamu nggak sadar-sadar juga, cuma mau nontonin orang ngajar, itu ya nggak benar. Itu bisa naik 5 oktav itu Mas saya. Karena saya sampai detail ngajarinya. Nggak sekedar saya lepasin. Gue udah ngajarin ya, lu mesti ngerti. Nggak begitu loh Mas. Paham ya Mas? Ya, sekarang kita lihat, kalau kamu perhatikan ini, berarti dia itu kan Laplace dari turunan kedua, betul? Ya, baru saja kita bahas, Laplace turunan kedua adalah yang ini. Lalu, betul tidak? Nah, berarti kita mulai dari S kuadrat. Ya tidak? Lalu, ya tidak? Laplace turunan kedua, berarti S kuadrat. Laplace, karena dia I, berarti ya Laplace I saja. Bukan Laplace FT. Oke, bisa dimengerti? Nah, kemudian pangkatnya turun 1.
Pangkatnya siapa? Pangkatnya S. Jadi dari 2 turun 1. Jadi S. Kan gitu ya. Kemudian menjadi kali I0. Gitu. Sorry, saya birukan nih. Kali I0. Karena tadi kan F0. Ya nggak? Iya Ibu. Nah, turun lagi S-nya. Terus I aksen 0. Karena di situ tadi kan apa tuh namanya 4 di situ tadi kan F aksen 0, berarti di sini menjadi I0, ya enggak? Lalu, ya, baru sekarang, ini baru yang bintang 1 ya, bintang 1 nih, sepanjang ini adalah bintang 1 di buletin. Nah, ini belum nih, Mas, buletan, lihat. Belum kan? Ya belum Bu. Ya, jadi 4 buka kurung karena dia turunan pertama. Lihat di sini. Berarti S kan? Yes. Lalu S Laplace I dikurangi I0. Ya tidak? Betul, Bu. Lanjut. Min Laplace I. Belum bisa dikerjakan. Oke, betul? Ya, sekarang Laplace E pangkat min 4T berapa? Lupa lagi. Kalau eksponen tadi gimana, Mas? Mbak? Ibu, Ya, silakan. jadi 1/S plus Bagus sekali. Depannya apa, Mas? 4 min 5, Bu. Dari mana angka 5? Kan ini sudah di ruas kanan. Kok malah pangkat 4? Pangkat itu, kalau TS pangkat 4 itu berlaku untuk T pangkat N. Lalu, depannya pakai 100 ya, Bu. faktorial. Ini Mas, kamu perhatikan ini. Di depan itu ada angka 100, Laplace E pangkat min 4T. Laplace E pangkat min 4T sudah betul. 1/S plus 4. Iya tidak? Iya, Bu. Oh, Jadi berarti yang belum depannya ditulis angka berapa? Terus Ibu. 100, Bu. 100, Iya, Bu. kok kamu kemana-mana sih? Dan nggak ada T pangkat N di sini. Kenapa bisa sampai S pangkat N? Saya tadi mau tanya, atau sudah ya ke kalian. Kalau misalnya saya minta, ambilkan voltmeter. Kemudian kamu ambil ampermeter. Dimaki-maki itu sama dosen praktik kamu. Betul tidak, Mas? Bener Bu. Iya, sama dengan saya. Marahlah saya. Orang saya minta Laplace dari E pangkat min 4T. Depannya apa? Mosok jadi yang lain, Mas. Lalu, paham, Mas? Paham Ibu. Iya. Saya lanjut, Mas. Jika diketahui. Kalau diketahui itu tambahan ya, berarti I0 sama dengan I aksen 0 sama dengan 0. Sudah siap, Mas? Perhatikan, Mas. Lalu, ya, berarti ini sama dengan 0, kan? Ya, Bu. Lalu, ini juga sama dengan 0. Iya Bu. Ya, akibat diketahui ini loh, Mas. Di sini Ya. juga sama dengan 0. Maka, apa yang tersisa, Mas, setelah dilihat dengan I0 tadi dan I aksen 0, yaitu S kuadrat Laplace I min 4S Laplace I min 5 Laplace I. Yang tersisa itu berarti kan hanya
dia, dia, dia. Ya tidak? Iya, Bu. Ya, yang belum ditulis apa, Mas? Ini. Ya tidak? Iya, betul. Nah, jadi saya tulis 100 dibagi S plus 4. Ya tidak? Betul, Bu. Nah, sekarang kamu cermati, Mas. Setelah dikerjakan pelan-pelan, Anda bisa melihat ternyata ada hal yang sama. Ini Laplace I, ini Laplace I, ini Laplace I. Sehingga buatlah demikian. Laplace I sama dengan 100 dibagi S plus 4. Ya tidak? Nah, apa yang terjadi di dalam kurung isinya apa? Ya, ya, S kuadrat, ya, S kuadrat min 4S min 5. Sekarang kita tinggal membuat, Laplace I ternyata 100 dibagi S plus 4 kali S kuadrat 4S min 5. Ya tidak? Iya. Sekarang Anda sudah bisa melihat gimana implementasinya. Bisa untuk menghitung arus, bisa untuk menghitung muatan. Betul, Mas? Ya, baik. Saya lanjut nih. Ini sudah mulai masuk ke ranah elektronika, Mas. Siapa bilang matematika tidak ada gunanya untuk Anda? Itu orang yang tidak pernah mau berubah. Ya. Elektronika itu kan mau cuma belajar arus tegangan, balik ke situ lagi, balik ke situ lagi. Coba, Mas mau pasang Nikon sama sensor, yang dilihat apa? Harus dan tegangan. Tegangan. Kalau arus nanti hubungannya ke sumber, ya tidak? Yang benar. Iya. Kalau Nikon sama sensor, yang dilihat tegangan. Tegangan outputnya berapa? Tegangan output sensor menjadi tegangan input microcontroller. Ya tidak? Iya. Betul, Bu. Nah, kalau arus itu masih berhubungan ke sumber listrik gitu loh, Mas. Dan selain itu, Nikonnya juga punya sumber tegangan sendiri. Halo, betul? Iya. Itu, Mas, masih juga kamu mengabaikan matematika. Hal aneh menurut saya. Terus kalau ditanya, buat apa matematika? Sementara nggak ada artinya buat Anda. Sementara, Mas. Tapi ketika nanti kamu semester 3 belajar tentang teknik kendali, maka Laplace-nya jebol, teknik kendalinya jebol juga. Saya nggak main-main, bukan saya ngancam, Mas. Tapi ini yang terjadi. Nanti cuma bergaya, ini adalah teknik kontrol. Ini adalah dengan menggunakan kendali PID. Ketika saya tanya, mengapa pakai PID? Padahal menurut saya cukup pakai PI. Saya bilang begitu. Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena bergaya aja bicara tentang teknik kendali. Basic konsep yang diajarkan di dalam matematika itu nggak nyangkut. Gitu loh, Mas. Mas? Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, kalau sudah tahu Laplace I, berarti boleh dibalik sekarang menjadi inverse Laplace 100 dibagi S plus 4, S kuadrat min 4S min 5. Lalu, kelihatan sekarang, Mas? Ya, sekarang saya mau tanya, S kuadrat min 4S min 5 itu bisa difaktorkan tidak? Nggak ingat, apa itu difaktorkan?
dibuat begini loh Mas. Dibagi S plus 4, cuma nyalin terus begini. Bisa atau tidak Mas? Ini S, ini S. Berapa? Halo? 4 sama 1 atau min 5 sama 1? Ya, saya memilih min 5 sama 1. Saya nggak mau lama-lama ya Mas. Ini min 5, ini plus 1. Gampang coba Mas. Kalikan depan sama depan. Ketemunya apa Mas? S kuadrat. Betul kan? Iya Bu. Ya, belakang sama depan. Betul nggak min 5? Betul, min 5. Sekarang min 5 ditambah 1, ketemunya berapa Mas? Min 4. Sudah betul kan Mas? Iya, jadi verifikasi dulu Mas. Udah betul atau belum? Kalau sudah betul baru dilanjutkan gitu ya. Sekarang saya lanjutkan. Terus pakai ilmu apa lagi? Pakai ilmu anak SD lagi. Anak SD lagi. Yang tadi loh Mas. 5/6 itu sama dengan berapa ditambah berapa? Yang tadi, pakai ilmu ini. Berarti ini kan berapa, ini berapa, ini adalah 3, ini adalah 2, misalnya gitu. Ada kan SMP kelas 1 atau SD kelas 6, ilmunya ada di sini. Ya tidak Mas? Ya, jadi sama halnya dengan ini, maka saya akan menuliskan begini. 100 dibagi S plus 4 kali S min 5 kali S plus 1 itu sama dengan A dibagi S plus 4 ditambah B dibagi S min 3 ditambah C dibagi S plus 1. Sama aja toh Mas? Logika berpikirnya sama. Kalau tadi kan hanya 2 suku, di sini 3 suku. Ya tidak? Ya, kenapa? Karena di sini 1, 2, 3. Coba kalian lihat di sini. 6 ya. 6 itu berapa kali berapa? Ini kan 2 kali 3. Ada 3, ada 2. S plus 4, S min 3, S plus 1. Di sini ada S min plus 4, ada S min 3, ada S plus 1. Bu, kenapa nggak kayak gini aja, Bu? Balik aja ke SD kalau kamu mau belajar kayak gitu. Lalu, bisa dimengerti, Mas? Iya, sebetulnya ini materinya ada di semester 1. Tapi semester 1 kan Anda nggak ketemu saya. Halo, Mas? Iya. Jadi kelemahannya begitu, kalau dosennya yang sebelumnya tidak mengajarkan, berat di saya. Sehingga saya jadi emosian. Karena apa? Materi yang harusnya saya ajarkan lancar, karena semester 1 nggak diajarin, jadi puyeng saya Mas. Ditambah lagi Anda nggak mau berubah sikap belajarnya. Wah, itu naik 3 oktav tiap hari. Bisa dimengerti Mas? Ya, lantas bagaimana cara menghitung ABC-nya gitu ya. Jadi kan saya gunakan teori yang gampang. Saya selalu belajarlah yang gampang aja. Ini cermati Mas. A itu pakai limit. Nggak usah bilang susah. Yang dari SMK, lihat cara saya mengerjakan supaya mudah. Siap? Nih. Ini A Mas, tulis A. Mau cari A kan? Limitnya pakai lihat nih di bawah A. Kan bacanya pembilang dulu, sekarang baca penyebut. Karena dia S plus 4, maka pendekatannya S min 4. Kamu nggak usah nanya, Bu, teori dari mana? Saya sudah bilang, harusnya ini diajarkan di semester 1. Kalau saya ngajar semester 1 tuh saya kasih tahu kenapa bisa begitu gitu. Udah lewat Mas, jadi ikuti aja. Oke, deal? Ya, jadi lihat kalau mau menghitung A, tulis A. Kemudian sama dengan limit. Nah, pendekatannya itu sesuai penyebut dari yang mau dihitung. Jadi S mendekati min 4.
Sudah paham, Mas? Sudah, Bu. Ya. Terus tulis 100. Nah, lihat yang sini. Si A baru pakai ini kan? Ya tidak. Jadi yang belum dipakai S-5 kali S plus 1. Bisa dimengerti? Yang pendekatan limit itu yang sudah dipakai, yang dituliskan di sebelah kanannya yang belum dipakai oleh variabel yang dihitung. Bisa dimengerti, Mas? Ya. Jadi apa hasilnya? Apa hasilnya, Mas? 100 dibagi, yuk, min 4, min 5, kali min 4, plus 1. Ketemu kan, Mas? Cepat kan, Mas? 100 dibagi min 9 kali min 3. Ya, Mas? Ya, kali min 3. Sehingga ketemunya 100 dibagi 27. Oke? Oke, Bu. Nah, coba. Sekarang kamu buat untuk menghitung B-nya. Silahkan. Kamu boleh coba yang B, boleh coba yang C. Silahkan, Mas. Sudah? Udah kelihatan, Mas? Oke, Bu. Ya, oke. Temennya setuju nomor B dan C-nya segini. Ada yang berbeda. Iya Bu, saya sama juga Bu. Dapat Saya hasil segitu. sama juga, Ibu. Baik, ada yang berbeda. Silahkan yang berbeda bicara. Halo. Baik, karena nggak menghitung ya, jadi nggak tahu. Saya sama, Bu. Sama, baik. Yang berbeda siapa? Ada yang berbeda. Tidak, Bu, saya sama. Ya, baik. Kita anggap ini betul ya, karena banyak yang sama gitu. Kita anggap ini betul. Saya nggak mau berpikir negatif, Mas. Saya selalu berpikir positif. Tapi kalau kamu tidak taat pada azas, yang mana kamu diminta menghitung tidak menghitung, itu menyebabkan naik oktav saya, Mas. Yaitu manusiawi, Mas. Siapapun akan begitu. Cuma bedanya melakukan nggak evaluasi terhadap hasil pembelajaran dengan mahasiswa. Saya setiap detik, setiap menit saya evaluasi kalian ketika belajar. Maka yang ada adalah kamu berasa kayak ketemu sama orang yang kerjaannya marah-marah. Terus. Padahal saya sebetulnya nggak pengen marah. Tapi memang manusiawi muncul macam kayak kalian ini ya, semua juga akan marah. Tadi saya beri contoh, dosen bengkel minta ohmmeter dikasih ampermeter, ya ngamuk, Mas. Ya, gitu ya. Baik, saya lanjut. Nah, dengan adanya kalian sudah mendapatkan nilai A, B, C-nya, maka saya akan menulis berarti tadi saya sudah mendapatkan I sama dengan inverse dari, saya mau agak tebal ini ya, inverse dari, berapa tadi A-nya? Kok nggak mau tebal ya? A-nya adalah 100/27. Saya tulis nih, Mas. 100/27. S-nya bawah S plus 4. Kemudian B-nya adalah 100/54. Bawahnya saya tulis S min 3. Kemudian min 100/18 dibagi S plus 1. Lihat, Mas, kalian ingat semua ketika ada Laplace maka kalian tinggal menuliskan angkanya diproses keluar begitu saja. Ya tidak?
Nah, ini adalah E pangkat min 4T. Betul, Mas? Nah, 100 per 27. Oh iya, kurang 2 ya. Ya. Terus, belakangnya adalah 100 per 58. E pangkat berapa, Mas? Pangkat berapa, Mas? Tinggal ngikuti loh, Mas. Nggak boleh 3 aja, harus 3P. Ya. Terus dikurangi 100 per 18, pangkat berapa? Min T, bandel juga. Nggak ada min 1. Ya tidak? Tuh. Maaf Bu, itu 100 per 54 Bu. Yang mana? Oh ini. Oke, terima kasih. Sudah ya? Halo? Sudah Ibu. Ya. Nah, sekarang satu contoh cukup, Mas ya. Sekarang saya mau ke sini. Masih bisa bertahan? Halo? Masih Bu. Saya hentikan apa mau lanjut? Ya, di sini ya, nanti kamu cari. Anda lihat di sini. Saya mengisikan, misalnya R-nya adalah 10. Kemudian L-nya adalah 5. Terus di sini ada V sumber. V sumbernya saya buat sekalian yang agak rumit gitu ya. Sin kuadrat T. Maka hitung I dan Q-nya. Di mana I0 sama dengan 0, Q0 sama dengan 0, I aksen 0 sama dengan 0, Q aksen 0-nya juga sama dengan 0, jika diperlukan ya. Jika diperlukan gitu. Ini tambahan diketahuinya, jika diketahui. Baik, sekarang siapa yang masih ingat? Kalau ada R, berarti pengganti dalam bentuk persamaannya apa? Resistor. Persamaan matematikanya apa, Mas? Halo. Kalau ada resistor, persamaan matematikanya apa? Kamu lupa lagi. TVRI. Halo, betul nggak? Sampai deh. Ya. Halo. Ya Bu. Aku tuh masih inget loh nulisnya begini. Ini R. Apa, Mas? TVRI. Ya enggak, Mas? Ya Bu. Kenapa setiap ditanya lupa semua? Kamu tuh belajar apa, Mas? Ini yang saya sampaikan. Karena kamu nggak pernah mencoba menulis, begitu ya, maka mentah ilmunya. Maka saya paksa, ayo tulis. Gitu. Ya, saya lanjut. Masih perlu diperjelas lagi atau cukup trigger dari saya? Cukup sudah jelas Bu. Naik 3 oktav tuh, Mas, beneran. Sampai begini aja lupa lagi. Kecuali kamu orang akuntansi, Mas. Tak maklumi. Gak inget, Bu. Lupa, Bu. Oh yaudah. Orang elektronika lupa lagi. Apa pengganti tegangan, apa pengganti resistor untuk matematikanya? Oh, naik darah itu, tumpah nanti ya. Udah, jadi apa ini? Yuk, di resistor. Apa, Mas? 10. 10 I. Ya tidak? Terus, sekarang di induktor. Apa, Mas? Iya. Maka tadi saya tanya, cukupkah trigger di sini? Nggak cukup ternyata. Kenapa? Nggak pernah mau nulis kalian itu. Nah, kalau di induktor, gambarnya kan ini toh. Ini L, ini lihat, Mas. Ini tinggal diubah VL. Berarti
L D I D T, ya enggak? Wajar kan Mas kalau saya naik 3 oktav setiap ketemu Anda. Nih, gambarnya itu masih ada Mas di sini. Nih, dipelajari di semester 1, ya kan? Coba kamu buka di materimu. Masih ada tuh masih saya ingatkan nih, kamu akan ketemu gambar begini gitu. Ya, nggak kepake juga gitu ya. Apalagi yang sudah rumit-rumit tambah nggak ngerti saya. Sudah Mas, sudah ingat Mas. Iya Bu, sudah Bu. Sekarang tambah apa? Yuk. Lanjut, ditambah apa Mas? Ya, 5 DI per DT. Terus ada sumber negatif ke positif. Berarti dapatnya 120 sin kuadrat T. Ya enggak? Ya, Bu. jadi semua boleh dibagi 5. Kan sederhana jadinya. Terus nulisnya saya urutin. Saya urutin dulu ya. DI DT plus 10I sama dengan 120 sin kuadrat T. Saya mau tanya, perlu nggak diganti ke variabel G, Mas? Nah, lupa kan? Variabel G itu perlu dilakukan bila ada kapasitor. Kenapa? Ketemu integral. Ya enggak, Mas? Benar. Iya. Di UTS tuh, Mas, kemarin, Mas. Iya Bu, ada Bu. Dulu. Berapa minggu yang lalu. Ya enggak, Mas? Ada Bu. Iya Ibu, ada. Ya. Gimana saya nggak naik oktav terus? Nah, materinya sudah diberikan, lupa lagi. Nah kok andai kan ada pelupa gitu ya, minum aja kamu, Mas. Ya, saya lanjut. Nah, kalau semua dibagi dengan 5, kan jadi DI per DT plus 5I sama dengan 24. Betul, Mas? Plus 2 Ibu. 2I Ibu. 2I, oke. 24 sudah betul? Benar Bu. Ya, Iya, Bu. sekarang tadi kan sin kuadrat ya, tapi Ibu nulisnya 2. Saya betulkan dulu supaya nggak mengubah soal. Ini kan harusnya dia adalah kuadrat. Saya mau tanya, kan langsung dipasangi Laplace kan Mas? DI dt plus 2I sama dengan Laplace 24 sin kuadrat T. Halo, ya tidak? Iya Bu. Tadi tuh prosesnya dari persamaan biasa, terus dipasangi didandanin pakai Laplace. Kalau perempuan pakai make up, kalau laki-laki entah apa ya kalau laki-laki. Saya nggak pernah jadi laki-laki. Lalu bisa dimengerti? Bisa Ibu. Nah, lanjut. Jadi apa Mas? Laplace DI per DT apa tadi Mas? Ya, nggak bisa nginget juga. Mulai dari S. Kenapa? Karena Laplace turunan pertama. Ya tidak? Halo. Iya Bu. Laplace berarti dimulai dari S. Terus diikuti apa? Nah, ngomongin Laplace ya diikuti Laplace. Kan gitu toh, Mas? Iya Bu. Laplace I. Kemudian dikurangi I0. Ya tidak? Halo, Mas. Iya Bu, benar. Nah, terus mau diapain lagi sekarang? Nih, baru di sini kan?
Tuh, ya tidak? Baru yang pertama. Terus plus 2 Laplace I. Ya tidak? Iya, Bu. Baru sama dengan 120, tadi sudah 24. dicoret ya, 24. Sin, Bu. Ya, 24 Laplace sinus kuadrat T. Coba ingat-ingat. Tadi adakah Laplace sinus kuadrat T dalam tabel juga? Halo, ada? Dalam tabel atau dalam rangkuman yang pernah kamu buat? Ini. Nggak ada kan? Halo, ada nggak? Nggak ada. Tapi cos kuadrat itu bisa diganti atau sin kuadrat itu bisa diganti dengan yang pangkatnya 1. Bagaimana caranya? Gitu ya. Jadi ini S Laplace I, ini kan diketahui 0 tadi, plus 2 Laplace I sama dengan 24 kali setengah 1 min cos 2T Laplace. Ya, Laplace. Kenapa? Ingat, ada rumus begini, nak. Sin kuadrat A itu sama dengan setengah kali 1 min cos 2A. Ini rumus SMA, Mas. Cos kuadrat A itu sama dengan setengah kali 1 plus cos 2A. Rumus SMA, Mas. Cuma ingat apa enggak tahu. Saya ingetin. Ya tidak, Mas? Iya, Bu. Ibu, mau nanya itu nilai tetapan di rumus itu ya, Bu, jadinya. Apa, Mas? Itu jadi nilai tetapan kalau ada sin 2T itu, Bu. Maksudnya bagaimana pertanyaannya? Kan tadi Ibu kan ngejelasin kalau ada sin 2A sama dengan 1/2. Bukan 2A. Dibaca coba. Kuadrat. Letaknya di atas, Mas, bukan di bawah. Oh iya, Bu, maaf. Mas. Ini nggak boleh sembarangan, Mas. Kuadrat A itu tidak sama dengan sin 2A. Oke? Oke, Bu, maaf, Bu. Ya. Mulai tertib, Mas. Salah bicara, ya udah salah tadi. Mas, ambilin ohmmeter, kamu ambilin. Voltmeter. Marah semua orang, Mas. Bisa dimengerti, Mas? Bisa, Ibu. Halo? Ya. Bisa, Bu. Kenapa aku setiap kali harus naik oktav? Kenapa, Mas? Karena kamu nggak pernah nyambung dengan apa yang saya minta. Sepele, Mas. Kamu baca itu yang baik-baik. Tuh, Pak Direktur udah mulai teriak-teriak ke saya tuh. Kelamaan saya ninggalin karena memang sedang rapat. Ini sambil ngajar Anda tadi. Saya memang bilang, Pak Dir, saya banyak bolong. Ya, baik. Nih, Mas. Jadi kalau membaca hati-hati ya. Ini tuh ada di atas. Kalau di atas itu kuadrat nih, Mas. X kuadrat itu tidak sama dengan X2. Bahkan X2 itu tidak ada. Ya tidak, Mas? Iya, Bu. Nah, kalau kamu maksudkan 2X, nulisnya begini. Itu juga tidak sama dengan X kuadrat. Bisa dimengerti, Mas? Bisa, Bu? Nah, sekarang saya tunjukkan pada Anda. Ini lihat, Mas. Di sini kan A, ya toh? Halo. Lihat, ya tidak? Ya, Bu. Nah, kalau di sini T, berarti kan di sini jadi 2T, Mas. Iya, sudah paham, Mas? Sudah, Bu. Paham, Bu. Maaf, Bu. Ya, saya lanjut. Ada yang mau Jadi ditanyakan lagi? rumus yang Ibu tulis itu sebuah rumus tetapan gitu ya, Bu? Kalau Saya nggak paham dengan kata tetapan itu apa, saya nggak. Kalau rumus ya rumus, Mas. Oke, Bu, mulai paham.
Maka dari tadi saya tuh sebenarnya kamu tuh ngomong apa, saya nggak ngerti gitu. Itu istilah dari mana? Kalau guru matematikmu mengatakan begitu, nanti kalau pulang ke SMA-mu, pada lagi reuni lagi apa, katakan, Bu, saya diprotes sama mahasiswa, sama dosen matematika saya di PNJ. Gak ada rumus tetapan ya. Rumus ya rumus, Mas. Gak pernah ada dosen atau guru yang boleh menuliskan rumus diganti dengan yang lain. Rumus-rumus. Ada aksioma, ada apa lagi, satu lagi, dalil. Halo, ya enggak, Mas? Ya Bu, ya Bu. Iya. Padahal saya udah bolak-balik ngomong, Mas. Ampere meter dikasih ohmmeter. Itu kamu bisa dilempar apa tuh sama dosen bengkel. Paham nggak, Mas ya? Jadi mulai sekarang tata baik-baik ketika kamu menggunakan kalimat. Bahkan saya pun nggak menyebutkan ini rumus. Kenapa? Kamu takut kalau disebut rumus, maka saya tulis saja. Ingat nggak? Ya nggak ingat ya, saya ingetin gitu. Bisa dimengerti, Mas? Ya Bu, sudah Bu. Ya, baik. Ya, lanjut. Saya potong nih di sini. Udah mau sholat tuh, Mas. Ini saya potong lagi. Mau sholat dulu atau masih lanjutkan nih, Mas? Ya, sedikit lagi ya. Nah, ini sudah dapat. Sehingga kita tinggal ini adalah plus I adalah plus I. Berarti S plus 2. Laplace I. Halo, betul? Betul Ibu. Kemudian 12 kali ya, Laplace 1 min cos 2T. Ya tidak? Dari mana 12? Kan 24 kali setengah. Ya enggak? Iya Bu, betul. Setengah. Sehingga saya tulis lagi. Tuh Mas, dari tadi saya tuh belum mengerjakan apapun. Masih nulis lagi. Baru nih di sini mau mikir. Laplace 1 berapa, Mas? Laplace 1 berapa, Mas, Mbak? Halo? Baik. Laplace konstanta berapa, Mas, Mbak? K per S Bu. Jadi kalau Laplace 1 berapa, Mas, Mbak? 1 per S. 1 per S. Kenapa kok diem lagi? Naik 5 oktav lagi nanti, Mas, saya. Ampun deh. 1 per S. Laplace cosinus 2T berapa, Mas? Cos. Nah, Pak lagi. Muncul apa di pembilan, Mas? Ya ilah. Mas, halo. Padahal tadi saya sudah minta kamu latihan, Mas. Tapi nggak nyangkut juga, heran aku, Mas. Nih, Mas. Ini, Mas. Ini 2 karena munculnya sinus. Cos muncul S. Halo, ingat nggak, Mas? Mbak? Halo? Iya Bu. Konyol kan, Mas, Mbak? Padahal masih di slide yang sama loh, Mas, Mbak. Jadi gimana ini? Cos 2T munculnya apa? Laplace cos 2T apa, Mas? Dua. Mas, dengerin. Cos muncul S. Capek deh aku. Udah 5 oktav nih, Mas. Saya balik lagi ke atas. Mas. Kalau saya bisa nangis, saya nangis nih, Mas. Niatin bagaimana cara kamu belajar itu ya, Mas ya. Ini saya perbesar nih, Mas.
Kelihatan, Mas? Kamu tadi kan mengerjakan ini, toh, Mas. 10M, 10M-nya tetap. Cos, ya muncul S di atas. Kenapa kok jadi minus? Karena ada hiperbolik. Tuh lihat, Mas. Anak panah aku tuh masih ada loh, Mas. Iya tidak, Mas? Iya Bu. Iya, Ibu. Iya Ibu. Jadi saya ulang berapa cos 2T Laplace-nya. Masya Allah. Halo? Ini kalau anak kecil saya guling-guling kayak minta diberiin boneka, nggak dikasih sama kamu. Jadi berapa hasilnya, Mas? Lihat nih, Laplace cos 2T. Berapa hasilnya, Mas? Ayo! S. 4. Jadi saya nulis begini. 12 gitu ya. Nah, ini tetap. Tapi di sini S dibagi S plus 2 dikurangi S kuadrat plus 4 dibagi S plus 2. Ya, Mas? Ya. Nah, maka saya menuliskan I sama dengan inverse Laplace dari S kali S plus 2 min S dibagi S kuadrat plus 4 kali S plus 2. Lalu sudah? Sudah Ibu. Ya, lanjut. Sehingga I menjadi inverse Laplace. Ini kan pangkatnya 1 kan? A per S. Ini pangkatnya juga 1, nggak ada kuadrat. Jadi B per S plus 2. Kemudian ini pangkatnya juga 1. Jadi saya katakan misalnya ini F ya. S plus 2. Kemudian bagaimana yang ini? S kuadrat plus 4. Coba saya kembali lagi ke sini. Tadi kan kamu mau menghitung dia kan? Ini ada A per B per C, karena di sini pangkatnya 1, pangkatnya 1, pangkatnya 1, maka muncul A, B, C. Sudah jelas, Mas? Iya, Iya jelas. Bu. Sudah Ibu. Nah, jadi karena di sininya pangkatnya 1 semua, ini kan 1, 1, 1, maka munculnya A, B, F. Ya enggak? Iya Bu. Nah, Iya, Ibu. untuk yang tidak berpangkat 1, yang tidak linear, harus muncul CS plus D. Lalu, dimengerti? Iya, Ibu. Kemudian, sama seperti tadi. Ketika kalian mau menghitung A, pakai limit. A sama dengan limit S mendekati 0. Karena dia kan nggak ada angkanya. Ya tidak? Iya. Nah, karena dia nggak ada angkanya, berarti yang dipakai bilang 1. Karena dia kan asalnya dari sini kan, Mas? Ya nggak? Iya Ibu. Nah, 1 per S plus 2. Maka 1, 0 plus 2 atau setengah. Sekarang B-nya berapa? Limit, ayo, S mendekati Minus 2. limit 2 min 2. Minus 2. Min 2, karena dia plus kan? Iya Ibu. Iya Bu. Iya, Jadi Ibu. 1 per S, maka 1 per min 2 atau min setengah. Oke, paham? Paham Ibu. Paham, Ibu. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita melihat yang kedua. Karena ini kan berbeda ya. Yang kedua yang ini. Lihat Mas. Untuk menghitung F itu limit S mendekati berapa Minus pendekatannya? 2 Bu. Minus 2. Fungsinya apa? S
S kuadrat plus 4. Ya tidak? Betul. Karena kan yang belum dipakai adalah S kuadrat plus 4 ya. Iya, Bu, Jadi betul. kita masukkan min 2, 4 plus 4 atau min 1/4 ya. Nah, bagaimana kita menghitung CS dan D? Nggak bisa pakai limit, Mas. Nah, supaya bisa dihitung, saya menggunakan misal S sama dengan min 1. Ya, nggak boleh 0. Yang ini ya. Oh, boleh. S sama dengan 0, sorry. Boleh. Ya. Saya menggunakan pendekatan. Bu, kenapa harus begitu? Saya nggak bisa menjawab karena seharusnya ini materinya ada di semester 1. Bisa dimengerti, Mas? Halo? Iya, Ibu. Yang nggak boleh dipakai adalah min 2. Karena kita makainya yang kotak. Yang orange ini. Halo, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya, di situ yang boleh digunakan pendekatan kan baru min 2. Berarti 0 boleh. Maka masukkan ke dalam persamaannya. Ya, masukkan ke dalam persamaannya yaitu lihat di sini. S kuadrat plus 4 kali S plus 2 itu kan diganti CS plus D dibagi S kuadrat plus 4 F per S plus 2. Ya tidak? Ini loh, Mas. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi kalau S-nya 0 berarti kan 0 plus 4. Halo, betul? Betul, Ibu. Salah nulis saya ya. Kuadrat plus S kuadrat plus 4. Ya. Kemudian saya kurung di. Jadi 0 plus 2. Sama dengan, lihat Mas. Ini kan sama dengan yang di sini kan, Mas? Iya, Ibu. Jadi nggak usah mikir. C kali 0 plus D dibagi 4. Ya nggak? Halo? Ya. F-nya berapa tadi? Min 1/4 dibagi 2. Ya enggak? Iya, Bu. Kalau 0 dibagi bilangan berapa, Mas? Lupa lagi. 0 dibagi bilangan. Enggak ada donat dibagi 5. Dapatnya berapa? Ya enggak makan donat. 0, Bu. Iya, waduh. Ilmu donatnya dilupakan lagi. Naik 2 oktav lagi. Insya Allah, kamu tunggu belajar apa sih? 0 sama dengan, gitu ya. D per 4. Karena ini 0 kan? Min 1/4 dibagi 2 berapa, Mas? Halo, 1/4 dibagi 2 berapa, Mas? Donat 1 dibagi 2 berapa, Mas? Halo? 2. Donat 1 dibagi 2 dimakan oleh 2 orang. Seorang dapat berapa bagian? Setengah, Bu. Jadi kalau donatnya 1/4 dibagi 2, 1 orang dapat berapa bagian? Dapat berapa, Mas? Setengah, Ibu. Masya Allah. Masih salah juga. Yang benar tuh 1/8. Kok kamu tuh bayangin gimana toh apa sih, Mas? 1 donat dimakan berdua. Masing-masing dapat setengah. Nah, kalau 1/4 donat dimakan berdua, ya dapat 1/8 toh, Mas. Masya Allah nih, Mas. 1 dibagi 2, kenapa kok ketemu setengah? Nulisnya kan begini, Thomas. Ya tidak? Nah, kalau ini 1/4 dibagi 2, nulisnya kan 1/4 ini 2. Si 4 itu pembilang atau penyebut, Thomas? 4 ini.
Seperempat-empatnya itu pembilang atau penyebut, Mas? Ya Allah, pembilangnya seperempat. Penyebutnya 4/2, maka ini jadi 1/8. Ya nggak, Mas? Ini mestinya ya hitung-hitungan ini lancar di SD, Mas. Kelas 6. Kamu bawa sampai perguruan tinggi, salah pula. Kan malu, Mas. Nah, dikalikan 8. Sehingga ini tetap 0, 2D min 1. Jadi 2D sama dengan 1. Atau D sama dengan setengah. Ya enggak, Mas? Iya, Betul, Ibu. Bu. Nah, ketemu. Sekarang tadi sudah menggunakan misal sama dengan 0. Yang tidak boleh tadi misal S sama dengan berapa, Mas? Ini loh, Mas, tak kasih Min 2. Sama tidak min 2. boleh. Ya, tidak boleh jadi misal. Jadi misal. Jadi saya mau pakai misal berapa sekarang? Halo, ya nggak boleh tuh main 2. 0 udah dipakai. Mau pilih apa, Mas? 2, Ibu, 2. 2, Ibu. Jangan jauh-jauh. 0 udah dipakai. Kenapa nggak pakai 1 kamu? Gampang ngitung mana antara 1 dengan 2? Kan 1, Mas. S sama dengan 1. Kecuali 1 udah dipakai. Jangan dipakai lagi. Kan gitu toh. Jadi 1 dibagi 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 2. Sama dengan C kali 1, D-nya ketemu setengah. Ya, betul? Betul, Ibu. Ya, dibagi 5 ditambah F-nya tadi adalah min 1/4 dibagi 3. Ini loh, Mas. Iya, Bu. Tinggal disalin. Ya tidak, Mas? Betul, Ibu. Iya, Bu. Jadi ringan gitu, Mas, mikirnya. Good. Jadi kita dapatkan 1 dibagi 5 kali 3 sama dengan C ditambah setengah dibagi 5. Ditambah dikurangi 1/4 dibagi 3. Maka kalikanlah 15. Ya tidak, Mas? Halo? Iya, Bu. 1 sama dengan 3 kali C setengah. Tuh lihat, Mas. Cuma nulis lagi 3. Kenapa? Karena di sini pakai 5. Yang belum dipakai 3. Enggak mikir, Mas. Ini sudah pakai 3. Yang belum dipakai berapa, Mas? Aduh. Mas, 15 itu kan 5 kali 3 kan, Mas? Ya tidak? Iya, Ibu. Nah, ini dicolokkan 1. Di sini pakainya 5, berarti muncul 3, karena belum dipakai. Ya tidak? Min 1/4 sudah pakai 3, yang belum dipakai apa, Mas? Kok diem lagi? 5, Masya Allah. Biasa mikir ya, Mas ya. Plus 3/2 dikurangi 5/4. Jadi 1 min 3/2 plus 5/4 sama dengan 3C. Semua jadikan per 4. Berarti 4 dikurangi 6. Ya tidak? Ditambah 5 sama dengan 3C. Berapa, Mas? 4 min 6 berarti min 2 kan? Plus 5 berarti 3 sama dengan 12C. Jadi C sama dengan 4. Iya tidak, Mas? Nah, Ibu. Halo, sudah betul? Bu, maaf, Bu. Boleh diulangin pas dikali 15 nggak, Bu? Saya masih belum paham. Ini, Mas, saya pakai warna hijau. Lihat nih,
itu penyebut terbesar. Ya tidak, Mas? Ya, Ibu. Kalau di sini saya kali 5,3 kali 5,3. Otomatis ini kan jadi 1 kan, Mas? Iya. Ya, Ibu. Kamu tuh nggak perlu mikir, Mas. Lihat pembilangnya 1 tulis. Ya tidak? Ya, Halo? Iya. Nah, ini kan pembilang juga toh, Mas. Lihat nih, C plus setengah. Iya tidak? Iya, pembilang. Dia ada 5 kali 3. Di sini baru dipakai 5. Jadi yang belum dipakai apa, Mas? 3, Ibu. 3. Tulislah itu 3. Terus di sini nulis pembilang lagi, min 1/4 itu kan pembilang kan, Mas. Dia penyebutnya 3. Penyebut yang belum dipakai apa, Mas? 5. Sebetulnya semua itu nggak perlu mikir, tapi cermati, Mas. Tulisannya ada apa aja. Ini konsep yang tadi loh, Mas. Yang mana tadi? Nah, ini, Mas. Konsep. Sama itu digunakan lagi di bawah. Ya tidak? Ya, paham, Mas? Oke, Bu. Iya, Bu. Ya. Jadi sekarang kita sudah punya ABC-nya ya. Saya kembalikan ke soal lagi. Ke soal kembali. Soalnya tadi kan kita sampai di sini. Saya kopas aja ya. Di sini. Ini kan soalnya. Lalu, ya tidak? Saya nggak mau repot nulis ya, supaya lebih cepat. A-nya berapa tadi sudah ketemu? Naik ke atas. A-nya setengah, B-nya min setengah. Kita salin ya. Berarti I sama dengan inverse Laplace setengah dibagi S min setengah dibagi S plus 2. Ya tidak? Iya, Bu. Berapa B-nya tadi ketemu? B-nya adalah B. C-nya adalah 4, Yang 4. D-nya adalah setengah. Ya tidak? D-nya itu setengah, Bu. Ya, jadi setengah ditambah setengah S ditambah salah kebalik. Apa tadi? S-nya itu 4 ya. C-nya 4. 4 S plus setengah dibagi berapa tadi? S kuadrat plus 4. Kemudian E-nya adalah, kita cari tadi E-nya adalah, F-nya adalah min 1/4. Min 1/4. Min 1/4 dibagi S plus 2. Baik, saya lanjut ya. Berarti I-nya sama dengan inverse dari 1/S. Setengah. Ya tidak? Iya, Bu. Ya. Kemudian min setengah E pangkat min 2T. Lalu, betul? Ya. Kemudian ditambah inverse Laplace, ini perlu pemikiran ya. S kuadrat plus 4. Di sini ada 4 kali S ditambah berapa, Mas? 4 kali S. Di sini 4 kali setengah, di sini setengah. Jadi kalau dikeluarkan 4 jadinya berapa supaya jadi setengah? Ya 1/8, Mas. Ya enggak? Halo? 1/8. Iya, kamu harus jeli, Mas. Ini plus inverse Laplace gitu ya. 1/S plus 2. Di sini 1/4. Ya enggak? Ya, Ibu. Ya, saya nggak mau gegabah. Kenapa? Karena di sini harus hati-hati. Maka saya akan lanjutkan I sama dengan setengah min setengah kali E pangkat min 2T inverse Laplace gitu ya.
Sorry, saya lupa. Ini harusnya bisa langsung karena nggak ada perkalian dengan eksponen ya. Ini saya, saya hapus aja dulu. Karena nggak ada eksponen ya. Berarti ini saya pakaiin warna beda ya. Warnanya orange. Nih. Jadi saya harus membuatnya menjadi begini. Inverse Laplace 4S dibagi S kuadrat plus 4. Plus setengah dibagi S kuadrat plus 4. Karena kan beda kan hasilnya. Nggak boleh dicampur. Iya tidak? Oh, dipisah ya, Bu? Oke, Iya. Bu. Ditambah 1/4 inverse Laplace S plus 2. Baru I sama dengan setengah kali min setengah E pangkat min 2T 4 cos 2T. Terus di sini berapa? Sinus 2T. Ya enggak? Halo? Kalau ada S itu kan jadi cos, ya enggak? Kalau munculnya angka jadi sin. Halo? Nah, di sini ada setengah, ya kan? Di sini ada setengah. Dari mana? Harusnya kan di sini muncul 2. Tapi karena nggak ada jadi setengah, gitu kan? Plus 1/4 E pangkat min 2T. Jadi totalnya adalah setengah, di sini ada setengah, ada 1/4. Berarti min 1/4, ya kan? 1/4 E pangkat min 2T. 4 cos pangkat 2T min 1/4 min 1/4 min 1/4 sinus 2T. Ya, ini digabung jadi satu karena sama. Ya tidak? Ya, sekarang saya mau cek. Tadi di depannya ada angka berapa ya? Oh, ada angka 12 Mas di sini. Ini yang lupa kita tulis ya. Ini ada 12. Ini ada 12. Berarti kita tinggal tuliskan di sini 12, di sini 12. Berarti di sini ada 12 kotak besar gitu ya. Kemudian di sini ada 12 kotak besar, 12 kotak besar. Maka hasil akhirnya I sama dengan, yuk, setengah kali 2, berarti 6 kan, min 3, E pangkat min 2T, 12 kali 4, berarti 48 cos 2T, 12 kali 1/4, berarti min 1/3 sinus 2T. Selesai. Halo? Halo Mas? Ya, ini Mas ya, kita baru sampai sini. Nah, tugasnya adalah ganti R, L pada rangkaian tersebut. Bisa dimengerti Mas? Sumbernya juga kita ganti ya. Apa sumbernya? Ya, Vs-nya adalah E 100 E pangkat min 2T cos 3T. Tahu maksudnya? Halo, tahu maksudnya Mas? Belum, Ibu. Nih, tadi kan Ibu bikin gambar kan? Mana gambarnya? Nih lihat nih Mas. Ya, Ibu. Ya, VS-nya yang Ibu punya tadi kan 120 sin kuadrat T. Ya. Tadi Anda pakai apa? Gitu kan? Nah, RL-nya suka-suka kalian. Oke, paham? Baik, Ibu. Oh, RL-nya bebas, suka-suka kalian. Masing-masing membuat supaya punya pengalaman. Oke, Mas? Iya, Bu. Ya, ini dikumpulkan nanti malam pukul 23.59, Mas. Oke, Bu.
Ya, saya tulis di sini. 2359 di G Drive. Ya, hari ini Mas. Kamis, tanggal berapa nih Mas? Jumat Ibu. 16. Oh, Jumat. Ya, Jumat 16 bulan 6. Lihat tuh Mas, ya. Sudah saya tulis di sini ya. Dikumpulkan di G Drive. Ini supaya nggak lupa, nanti pura-pura lupa ya. Kamu tuh begitu deh ya. Tuh Pak Direkturnya sudah. Ibu, saya boleh nanya lagi nggak Bu? Boleh. PE2B. Silahkan. Apa yang mau ditanya? Sebentar Bu. Bunyi. Ini ketutupan sama WhatsApp Ibu dulu bentar. Nah, ini saya tulis ya. Jumat pukul 23.59 di Drive. Ya, mau tanya yang mana nak? Ini Bu, saya mau nanya yang min 1/4 sin 2T itu kan kata Ibu digabungin ya? Yang digabung itu bukan sinnya. Nih. Kalau ini kan dikalikan aja, min setengah kali setengah berapa Mas? 1/4 Ibu. 1/4. Ada salah ya? Kalau dikali 12 berapa Mas? Kali 12 jadi 1/3 Ibu. 3. Ya. 3 ya. Ada salah di sini. Oke, saya betulkan. Ya, 3. Udah, cepet Mas membetulkannya. Ya enggak? Ya Ibu. Terus aku mau nanya lagi. Kan ada lagi kan plus 1/4 C min 2T itu berarti nggak dipakai ya Bu? Yang mana? Yang ini Bu. Di bawah 1/4 C 1/4 C itu mana? Nggak ada C. yang dekat. Aduh, yang mana nih ya? Tunjukinnya bingung Bu. 1/4 C. Nih Mas, baris paling bawah. Nih, naik lagi. Mas, layar saya masih kelihatan nggak? Masih Bu. Tapi nggak gerak, Bu. Tetap tidak gerak. Emang nggak saya gerakkan? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Yang mana yang mau ditanya? Yang ini, di baris ini. Halo? Yang di atasnya lagi Bu. Di Di baris atasnya lagi, terus ini Bu. Ini plus 1/4 C. nggak ada C, Mas. Yang ini maksudnya, Oh, itu E ya Bu ya? Itu kan E. ini E, nggak ada C, Mas. Balik-balik saya bilang nggak ada E. Nggak ada C, ini E. Itulah mengapa digabung sama di sana. Halo? Oh, oke Bu. Makanya Bu saya bingung tadi Bu. Dari mana ada C? Kamu membuat Laplace kok ada C? Minggu ke-14. Ini gabungan sama minggu lalu ya, Mas. Nggak putus nih. DC 2B. Tanggal 16 Juni 2023. Saya akan hentikan kuliahnya karena saya harus rapat sama Pak Aulia ya. Saya akan Terima kasih. saya simpan dalam bentuk PDF aja ya. Karena nanti kalau masuk dalam Word, kalian dapatkannya berantakan. PDF minggu ke-14 EC 2B.
Tanggalnya 16 Juni 2023. Ya masih bersambung ya dengan yang minggu lalu. Saya nggak pisahkan ini. Supaya nggak jadi alasan saya nggak ikut kuliah minggu lalu gitu. Itu Mas? Iya Ibu. Ya, nih baik sudah saya simpankan. Kemudian saya akan minggu ke-14 EC2B. Saya salah nulis nggak? Kelasmu itu 2D apa 2B? 2B Bu. Maaf. Ukur. Baik, sebentar saya tutup dulu ini supaya bisa di-rename. Saya buka dulu ya. Siapa tahu nanti saya salah rename. Nah, tuh. Ini kan bukan kelasmu kan? Bukan Ibu. Ya, berarti tidak salah tadi ya. Oh, saya kayaknya salah tempat ya. Di dokumen. PDF. Enggak tuh. Tapi saya tadi sudah memindahkan. Oh, ini ya, yang ketiga ya, baris yang ketiga. Ya kok tiba-tiba ada di situ. Ini Mas, saya letakkan di grup Anda. Kelihatan ya Mas ya? Itu sudah. Ya, silakan difoto grup kelas Anda hari ini supaya saya tidak terlambat rapat. Ayo Mas, silakan. Udah ada yang ambil fotonya, Mas? Gak apa-apa, itu gak penting juga kan. Percuma juga saya menghibur supaya on cam. Capek kan ngulang-ulang instruksi lagi. Maka saya diemin kalian. Yang penting kalau saya tanya Anda diem aja, tak omelin. Jangan pakai handphone ya Mas, nanti nggak kena semua. Yang pakai yang pakai laptop. Sampai lapar aku belum makan. Sudah Van. Sudah.